Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun memberikan penjelasan tentang cara menentukan pin CRS pada kompresor kulkas. Oke, tidak panjang lebar. Sekarang saya akan memberikan tutorialnya ataupun memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki dua kompresor kulkas bosku dengan model pin kompresor yang berbeda. Nah, di sini kita lihat model pin kompresor yang seperti ini. Di pin kompresornya ada yang di bawah, ini adalah sudah pasti pin common bosku untuk overload, sedangkan pin yang sebelah kanan ini sudah pasti pin running bosku, sedangkan yang sebelah kiri adalah pin starting. Setelah itu kita langsung beralih ke kompresor yang satunya lagi. Nah, di sini kita lihat lagi bosku, model pin kompresornya berbeda. Yang tadi pin kompresornya ada yang di bawah, sedangkan ini pin kompresornya ada yang di atas. Jadi sama saja bosku, sekalipun pin kompresornya ada yang di bawah ataupun yang di atas, jadi tetap saja ini adalah pin common untuk overload, sedangkan ini yang sebelah kanan adalah pin running, sebelah kiri adalah pin starting. Jadi yang membedakannya itu posisi PTC nya bosku. Jadi buat Anda seorang teknisi pemula, Anda tidak usah bingung dalam cara menentukan pin CRS pada kompresor kulkas bosku. Jadi C itu artinya common, R itu artinya running, S itu artinya starting, CRS. Jadi Anda tidak usah mengukur memakai tang ampere di pin kompresornya bosku. Kalau Anda berpatokan menentukan pin CRS yang mana, jika Anda memakai tang ampere, Anda pasti agak sulit bosku. Apalagi dikhawatirkan gulungan kompresornya itu sudah melemah. Otomatis pada saat Anda mengecek pin kompresornya memakai tang ampere, maka hasilnya tidak akurat bosku. Kalau memang gulungan kompresornya sudah melemah, jadi Anda tidak usah melakukan cara yang seperti itu. Itu agak ribet bosku. Jadi lebih mudah yang tadi saya katakan dari awal. Anda lihat saja di pin kompresornya. Kalau di pin kompresornya di posisi yang bawah, ini adalah sudah pasti pin common untuk overload. Yang kanan adalah pin running, yang sebelah kiri adalah pin starting. Begitupun kalau pin kompresornya berada di atas, ini sudah pasti pin common. Yang kanan pin running, yang sebelah kiri pin starting. Jadi yang membedakannya itu model PTC nya bosku. Nah, sekarang saya akan menerap komponennya seperti overload dan PTC. Jadi yang pertama yang harus diterap adalah overload bosku. Nah, berhubung posisi PTC nya berada di atas overload, maka pin kaki PTC nya kalau diposisikan seperti ini, posisinya di sebelah kiri bosku. Nah, ini lubangnya bosku, lubang PTC nya. Jadi posisinya sebelah kiri. Nah, seperti ini bosku. Karena ini adalah yang sebelah kanan pin running. Nah, seperti ini. Berbeda halnya kalau model pin kompresor yang seperti ini. Pin kompresornya ada yang di atas. Berarti ini adalah pin common. Oke. Berhubung posisi PTC-nya berada di bawah overload, jadi model PTC-nya, kaki pin PTC-nya di sebelah kanan bosku. Nah, seperti ini.
Nah, jadi sama saja bosku. Yang membedakannya itu cuma model pin PTC-nya. Begitupun seperti model pin kompresor yang berada sebelah kanan bosku. Nah, yang seperti ini. Oke, sekarang saya akan memperbesar layarnya. Nah, seperti ini. Yang tadi saya katakan dari awal, kalau pin yang paling atas ataupun yang paling bawah itu adalah pin common bosku. Sekalipun diputar balik, posisi pin kompresornya berada di sebelah kanan, jadi tetap saja pin runningnya di sebelah kanan juga bosku. Nah, seperti ini. Ini adalah pin running. Oke, sekarang saya akan memasang overload dan PTC-nya bosku. Oke, sekarang saya akan memasang overload dan PTC-nya. Jadi yang harus dipasang terlebih dahulu yaitu overloadnya. Nah, berhubung posisi pin kompresornya berada di sebelah kanan dan posisi running di sebelah kanan, jadi model pin PTC-nya, kaki PTC-nya berada di sebelah kanan bosku, karena runningnya sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi sama saja bosku. Pin CRS-nya, CRS-nya itu sama saja. Yang membedakannya itu model pin PTC-nya bosku. Nah, jadi seperti itu. Anda tidak usah bingung-bingung dalam cara menentukan pin CRS. Anda tidak usah memakai tang ampere untuk mengukurnya bosku. Dikhawatirkan kalau Anda berpatokan seperti itu, Anda mengukur pin CRS-nya memakai tang ampere, dikhawatirkan gulungan kompresornya sudah melemah. Maka otomatis pada saat Anda mengecek ketiga pin CRS-nya, hasilnya tidak akurat bosku. Jadi Anda sulit untuk memprediksi mana pin common dan mana pin running ataupun pin starting kalau Anda masih teknisi pemula. Jadi Anda memakai cara seperti tadi saja. Nah, jadi Anda melakukan cara yang tadi saya katakan dari awal. Anda lihat saja posisi di pin kompresornya. Kalau di bawah berarti pin common. Oke, sekarang saya akan memperkecil layarnya. Yang di bawah adalah pin common, sebelah kanan pin running, pin starting. Begitupun kalau seandainya pin kompresornya, pin runningnya berada di atas, pin running dan pin starting sama saja. Jadi yang membedakannya itu model pin PTC-nya bosku. Ada yang memakai kaki pin PTC yang sebelah kiri dan ada pula yang memakai pin PTC yang sebelah kanan. Nah, jadi seperti itu bosku tentang cara menentukan pin CRS pada kompresor kulkas. Oke, sampai di sini penjelasan atau tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta